Mbah Prawirasena adalah tumenggung era kerajaan Majapahit akhir. Saya bilang petilasan karena beliaunya Hindu, jadi makam-makam yang di sini adalah makam dari penganut atau pengikut setia dari adik beliaunya, adik dari Mbah Tumenggung Prawirasena, bergelar wali penadaran yang sudah masuk Islam, jadi adik beliau itu Islam. Jadi ini bukan makam dari Mbah Tumenggung, ini hanya petilasan dari beliaunya. Semua makam-makam di sini menggunakan bahan dari bata merah peninggalan kerajaan Majapahit. Nah, ini makam-makam di sini menggunakan bata merah era kerajaan Majapahit dengan khasnya ini goresan 3 jari ini, kayak yang di Trowulan dan di candi-candi di bata merah yang menyusun candi-candi Trowulan kayak gini, ada goresan bata merah, goresan jari pada bata merahnya seperti ini. Seperti ini telur. Jadi saya ulangi lagi, di sini bukan makam dari Temenggung Mbah Prawirasena, tapi di sini hanya petilasan di mana beliaunya dulu pernah melakukan ritual khusus di daerah sini, dan yang di daerah sini adalah makam dari adik beliaunya yang sudah menganut Islam. Kalau beliaunya Mbah Prawirasena masih menganut agama Hindu. Nah, ini keluarga dari Mbah Wali, adik dari beliaunya. Saya akan nanti masuk ke ruang utama ya, ke makam Mbah Wali yang dalam ruangan itu. Di sini sangat jelas kalau semacam gundukan ya, semacam gundukan. Jadi mungkin di sini dulu ada sebuah bangunan terus terpendam menjadi sebuah gundukan gitu, bisa jadi. Tapi rata-rata temuan situs Majapahit kan berada di bawah pohon besar, semacam di bawah gundukan tanah gitu. Dari daratannya lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Nah, ini menuju makam Mbah Wali. Mbah Wali ini adalah adik dari Temenggung Wirasena. Nah, ada ini dulu, ada apa ini, sosok Arca ini. Dan tokoh siapa enggak tahu, berada di atas hubungan ini enggak tahu. Saya akan coba masuk makam ke Mbah Wali Penadaran. Lah, Mbah Wali ini adalah adik dari Tumenggung Wirasena. Mbah Wali ini makam tunggal seperti ini, makamnya makam tunggal berbahan jati. Nah, di samping kiri ini terdapat makam-makam bernisan batu andesit. Saya langsung kita bawa ke kiri, bernisan batu andesit. Kalau yang di sini ini bernisankan batu andesit. Nah, ini ada semacam ada pojok dari candi ini, ornamen bangunan ini kalau nggak salah berbahan batu andesit ya. Ini ornamen bangunan dijadikan makam, ini dijadikan nisan. Nah, ini juga ini dulunya adalah sebuah bangunan, saya yakin. Nah, ini saya kelihatan kalau ini adalah ornamen dari bangunan, semacam pengikat, puzzle pengikat yang ini. Nah, sangat jelas ini. Jadi ini bukan nisan sebetulnya, jadi ini adalah artefak atau bagian dari sebuah candi yang dijadikan batu nisan seperti ini. Luar biasa. Jadi 100% di sini dulunya adalah sebuah bangunan, entah itu candi atau apa, yang
menjadi penyusun material makam ini adalah bata merah Majapahit. Ada batu umpak, ini batu umpak, orang sini bilang batu umpak, batu gilang. Ini ada batu candi yang dijadikan nisan. Ini buktinya, ini sangat jelas kalau ini bagian dari sebuah candi. Kalau ini nggak mungkin kalau ini batu alam, karena ada jelek, ada bekas pahatan. Terus yang di sana juga sama, ini ada ukiran, ada pahatan. Semuanya menggunakan bata merah era khas Majapahit, tapi kalau ini udah disemen, yang ini udah disemen. Ini ada semacam batu lumpang dan batu-batu andesit yang menjadi penyusun sebuah candi di era itu. Ini ada bekas pahatan, kelihatan banget, luar biasa itu. Jadi 100% di sini dulunya adalah sebuah candi, dengan bukti temuan batu andesit berukir yang menjadi penyusun dari makam tadi, dijadikan nisan. Dan ini bata merah khas Majapahit. Luar biasa. Ada berapa makam ini, banyak ya. Semuanya makam di sini menggunakan bahan bata merah era kerajaan Majapahit. Saya akan ke situs utama atau ke titik utama lokasi situs ini yang menjadi penyebutan nama lokasi ini, yaitu kalau jalan ke sini jangan cari di Google Map makam Tumenggung Wiroseno Bangsal Mojokerto. Nah, itu lokasinya. Ini saya menuju ke lokasi utama. Bertebaran bata-bata besar era kerajaan Majapahit. Juga ada makam dengan menggunakan bata merah yang sangat besar, bata yang menjadi penyusun candi di era itu, di era kerajaan waktu itu. Nah, salah satu tokoh warga sini memberikan kesaksian, memberikan cerita, kalau cerita turun temurun ya dari mbah-mbahnya dulu, kalau di sini dulu adalah tempat ritual dari Tumenggung Wiroseno. Dan Tumenggung Wiroseno sampai akhir hayatnya beliau masih memeluk agama Hindu. Dan yang di dalam cungkup ini, dalam gedung ini, dalam ruangan ini, dalam makam adiknya, Mbah Wali kalau sini bilang, adik dari Tumenggung. Bukan makam Tumenggung karena beliaunya agama Hindu. Seperti ini di situs utamanya ini. Kita masuk ke lokasi utamanya. Di sana juga banyak makam ini, bersebaran makam di sini. Ini makam, banyak makam banget di sini. Bersebaran makam, dan ini semacam berada di gundukan. Ini bukti kalau ini berada di gundukan. Nah, ini pohon-pohon bambu ini kelihatan kalau ini kita berada di sebuah gundukan tanah. Jadi lebih tinggi dari daratan sekitar sini. Yang itu saya duga di sini dulu adalah sebuah bangunan yang teruruk. Ini makam utamanya. Oh, sorry, ini situs utamanya. Di depan situs, di luar pagar, terdapat dua makam menggunakan batu andesit. Ini kalau lihat bentuknya ini, dengan sama seperti di depan, menggunakan bata peninggalan era kerajaan Majapahit seperti ini.
Kalau ini batu umpak, ini kotak, ini pahatan. Kalau ini enggak, kalau ini pahatan kotak bentukan. Kok ditaruh luar ya, yang ini buka sekalian dimasukkan ke pagar ya. Ini pagar makam utama. Di situ ada semacam ruangan untuk tamu. Nah, ini Tumenggung Wiroseno. Jadi saya ulang-ulangi lagi, kalau di sini adalah situs Tumenggung Wiroseno karena beliaunya Hindu, jadi tidak ada makam untuk beliaunya. Sampai akhir hayat beliaunya masih Hindu, dan makam-makam yang di sini adalah makam dari pengikut dan keluarga setianya adik dari Tumenggung tersebut. Mbah Penandaran, Mbah Wali kalau sini bilang, itu adalah adik dari Mbah Tumenggung. Ada lumpang, ada batu umpak, ini batu pepesan untuk menggiling jamu, membuat ramuan. Yang ini batu ini asli peninggalan. Di sini ada apa? Ada 3 makam. Lah anehnya justru malah yang di titik utama malah menggunakan bata modern, bata pres. Ya Allah. Justru yang di luar sana menggunakan makam menggunakan bata-bata era dulu kekunoan, justru yang di sini malah menggunakan bata pres. Nah, itu anehnya. Jadi saya tekankan, saya ulangi lagi menurut kesaksian salah satu warga tadi. Beliaunya sepuh dan dia dapat cerita dari mbah-mbahnya dulu, dari leluhurnya dulu, kalau sini adalah petilasan petilasan Mbah Tumenggung Wiroseno. Ini bukan makam lah. Kalau makamnya itu ini makam dari adik beliau, adik dari Mbah Tumenggung yang sudah menganut agama Islam atau sudah Muslim. Nah, ini bukti-bukti kekunoannya. Ini ada bata merah khas Majapahit, ada batu umpak. Kalau ini baru, relief ini baru. Dan yang di sini, yang di area luar pagar, yang bukan di titik utama, justru malah menggunakan batu andesit dari bahan candi atau dari bahan bangunan era kerajaan ya. Saya nggak menyebut candi, sorry, saya ralat. Nanti kalau ada yang protes repot. Tapi kalau saya sendiri punya keyakinan itu batu candi, karena ada relief, jelas ada relief. Nah, ini kan besar banget. Ini menggunakan material bata merah era khas Majapahit. Di sana juga ada makam. Ini makam. Itu makam. Sorry, nggak berani masuk, agak berbahaya, takut ada binatang, ular atau apa sejenisnya. Nah, ini. Nah, ini. Kalau ini semacam ada pondasi tuh, lur. Memanjang, ini pondasi. Ini pondasi kuno ini. Ini pondasi kalau ini. Bukan makam kalau ini. Ini pondasi. Jadi semakin meyakinkan saya kalau di sini dulunya adalah struktur bata merah ini, dan yang di pojok sana tadi semacam kayak pagar. Saya yakin kalau di sini dulunya adalah sebuah bangunan. Nah, sebuah bangunan kuno era kerajaan Majapahit yang biasa kita sebut candi. Nah, ini telur. Nah, yang di titik utama tadi menggunakan bata merah modern, bata pres, malah yang di sisi luar menggunakan bata merah era kerajaan seperti ini. Nah, seperti ini telur, luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang Majapahit itu dongeng, tolong sama ajak ke sini. Saya antar, saya ajak jalan-jalan. Kalau di Mojokerto, di semua kecamatan, ya catat ya, di semua kecamatan terdapat peninggalan era kerajaan Majapahit. Jadi semua kecamatan atau di 18 kecamatan Kabupaten Mojokerto, kecamatan di Kabupaten Mojokerto, saya ulangi, di 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto itu terdapat situs. Saya bisa membuktikan karena sudah belusuan situs ini saya mulai tahun 2000.
Sebelum ada YouTube, sebelum ada sosmed yang kayak gini, sebelum ada kata viral, saya sudah belusuan dengan teman-teman Gotra Wilwatikta dan teman-teman media lokal dan internasional sudah sering bekerjasama dengan saya untuk melakukan belusuan sejarah itu sejak tahun 2000, dan saya bisa mengatakan kalau di 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto itu terdapat situs, dan di kota Mojokerto di satu kecamatan ada. Kalau di Mojokerto kan ada 3 kecamatan ya kotanya, yang di satu kecamatan ada, yang di dua kecamatan lain nggak ada. Kalau yang di kotanya, yang di kabupaten 18 kecamatan full situs. Ini ada semacam goresan, ini goresan jari, ini agak unik, ini agak unik. Biasanya cuma goresan 3 jari kayak seperti ini, goresan jari kayak gini. Nah, ini biasanya persis dengan candi-candi yang ada di Trawulan. Jadi material batu-batu candi, bata merah candi di Trawulan pasti ada goresan jari kayak gini. Nah, yang di Candi Majapahit ukurannya agak tipis dulu ya, agak tipis, bata merahnya agak tipis, nggak setebal yang di Trawulan, nggak setebal yang di Trawulan. Tapi yang di sisi sini agak besar-besar, yang di sisi makam utama Mbak Wali. Nah ini nggak bisa baca dulu, sorry, komen opo kira. Wah, kalau sing ngomong ngambil pusaka, nggak. Biarkan sesuatu yang ada di sini, biar tetap di sini. Saya hanya ngambil gambar, nggak berani ngambil sesuatu apapun dari sini. Nah ini kita ke makam utama ya, ke makam utama yang menjadi penyebutan dari tempat ini, yaitu makam Mbak Wali. Mbak Wali adalah adik dari Temenggung Prawiroseno. Nah ini ada artefak ini. Ada apa ini? Batu lumpang, batu lumpang, batu lumpang, dan batu kotak-kotak ini, bentukan ini batu umpak. Kalau ini baru, ini baru ini. Lah ini bata merahnya agak besar kayak di sini. Yang di sana tadi tipis-tipis, bata merahnya ini besar. Dengan goresan 3 jari khas era Kerajaan Majapahit seperti dengan yang ada di Trawulan. Nah ini menggunakan batu andesit, Nah ini material pojokan ini, semacam pahatan ini. Kalau ini pahatan dari sebuah batu penyusun candi ini kalau nggak salah. Ini jelas-jelasnya kalau pahatan kan bukan alam kalau ini. Nah ini jadi batu candi dijadikan bahan batu nisan. Jadi batu nisan, nah ini batu nisan dari bahan candi. Nah ini sangat jelas kelihatan ini. Nah ini sangat jelas. Saya masuk ke makam Mbak Wali ya, situs utamanya ya. Ada pesan dari Mbak Wali ini. Ojo apa iki? Ojo dumeh mring sepodo. Jadi ojo sombong, jangan sombong terhadap sesama. Artinya kurang lebih seperti itu. Nah ini makam Mbak Wali. Di atas makam Mbak Wali ada ini, ada arca ini, ada kepala arca. Siaran langsung ya, jadi sorry kualitas gambarnya kurang mendukung. Kamera HP jadul. Nah ini Mbak Wali, makam Mbak Wali Penandaran. Seperti ini makamnya, berbahan kayu jati. Seperti ini dulur. Makam tunggal seperti ini. Ini makam tunggal. Makam tunggal terdapat bunga
setiap malam ini bekas teman-teman ritual. Saya nggak berani buka batu nisan, belum dapat izin. Saya tadi cuma dapat izin akses masuk, nggak dapat izin untuk membuka batu nisan. Kalau di vlog saya yang lainnya kan pasti saya buka itu batu penutup batu nisannya, tapi di sini tadi nggak dapat izin. Luar biasa dulur. Sorry ya nggak sempat baca ya. Seperti ya, sorry nggak kelihatan, agak silau kalau kena sinar, nggak bisa baca komen satu persatu. Seperti ini dulur. Nah ini komplek. Nah kalau menurut warga tadi, ini yang dalam pagar ini adalah keluarga dari Mbak Wali. Mbak Wali Penadaran. Mbak Wali Penadaran ini adalah adik dari Mbah Tumenggung Wiroseno. Tumenggung era kerajaan Majapahit yang membawai daerah Bangsal. Nah seperti ini. Jadi Mbah Tumenggung Wiroseno itu masih menganut agama Hindu, dan yang di makam ini adalah makam keluarga dan pengikut setianya adik dari Mbah Wali yang sudah masuk Islam, Mbah Walinya. Ini ada struktur ke sana, nyambung terus ke sana, itu ke sana. Kayak yang di sana tadi ada struktur juga yang bisa saya perkirakan kalau ini adalah struktur dari sebuah bangunan lama, karena ini berada di tanah yang lebih tinggi, semacam gundukan. Nah, kelihatan kan kalau kita berada di ketinggian, semacam kayak gundukan tanah. Dan saya perkirakan di bawah sini dulu ada sebuah bangunan candi atau apa, saya nggak tahu. Kalau umumnya masyarakat sini bilang candi pendem, jadi beliau sesepuh dulu bilang candi pendem karena ada candi yang terpendam, seperti itu. Nah, ini ada tatanan batu andesit ini. Nah, ya batu andesit berukir dan menjadi penahan dari batu nisan ini. Luar biasa. Jadi yang di makam utama tadi banyak yang menggunakan batu andesit, dan di luar sini juga ternyata ada. Ini semacam kayak puzzle dari sebuah bangunan menjadi penyusun dari sebuah bangunan candi atau bangunan apa di era kerajaan waktu itu. Luar biasa. Ini dulur. Nah, menurut warga, makam ini makam lama, tidak ada. Jadi warga di sini tidak dikuburkan di sini. Kalau warga di sini dikuburkan di depan sana. Jadi depan dari makam ini, seberang jalan sana itu terdapat makam desa atau makam dusun. Kalau di sini adalah makam lama yang tidak tahu kapan dikuburnya, itu tidak ada yang tahu. Dari dulu kayak begini kalau menurut penuturan warga, dari beliau sejak kecil sudah kayak gini ini. Jadi kita nggak bisa masih keterangan siapa nama tokoh di balik atau di dalam batu nisan ini yang ada dalam kafan ini. Kita nggak bisa kasih keterangan, warga juga nggak tahu. Karena sejak beliau kecil, beliau umuran lebih dari 60-an tahun, bilang kalau di sini dari dulu kayak begini kondisinya. Nah, ini menggunakan bata merah era kerajaan Majapahit. Luar biasa tuh. Entah tak baca komen ya, mumpung nggak kelihatan ya dulur. Silau layar HP ini. Oh ini bahas keberkahan, ini bahas akidah ini. Kita tidak sedang membahas akidah, kita sedang membahas sejarah. Kita sedang membahas peninggalan, bukti-bukti peninggalan leluhur Nusantara. Alhamdulillah. Luar biasa dulur. Saya akan tunjukkan ke jenengan semua. Tadi sudah ke situs utama, itu sudah. Ini situs utama. Ini tempat bertapanya beliaunya. Jadi warga tadi
beliau bilang itu ada tempat bertapa, bukan makam. Tempat bertapa karena beliau penganut agama Hindu. Nah, yang di sini adalah makam-makam dari pengikut adik beliau, Mbah Wali. Mbah Wali, nah ini makamnya Mbah Wali. Di durasi sebelumnya ada. Bagi yang baru nonton nggak tahu kan, tadi saya sudah review yang di dalam. Nah ini ada makam di dalam pagar ini. Nah ini ada makam juga di sini. Jadi seperti ini lokasinya tuh. Ada toilet, ada tempat beristirahat. Jadi sudah siap menerima kunjungan kalau di sini. Ini ada parkiran sangat luas, ada toilet di sana juga, di sana ada toilet, di sana ada toilet. Nah inilah yang saya penasaran sosok siapa ini. Nah ini ada arca ini. Kalau bukan Buddha ini, bukan kepala Buddha ini. Kalau kepala Buddha nggak ada ornamen di bagian kening, ini ada ornamen. Saya nggak tahu, kurang paham. Ini makam Mbah Wali, adik dari Mbah Tumenggung. Mbah Wali ini adik dari Mbah Tumenggung yang menjadi penyebutan tempat ini, Mbah Tumenggung Prawirasena. Begini dulur lokasinya. Ya dulur, jok lali kilo dulur, kilo paling penting. Pesennya Mojokerto Channel, kilo pesennya. Nah, ini pesennya dulu. Nah, ingat ya, pesen Mojokerto Channel ini lho pesennya. Nek tahun iki pengen gak lapo-lapo, ojo berharap tahun ngarep oleh opo-opo. Lah, nek butuh komunikasi lebih lanjut dengan admin Tunggal Mojokertoan ini, admin YouTube Mojokerto Channel, DM Instagram Mojokertoan. Instagram Mojokertoan, si nyekel ya aku admine, Mojokerto Channel si nyekel ya aku admin tunggal ya. Wis dulur ya, cek lali subscribe ke dukungannya. Bolone iki cek lang iso makam Medina Riwariwi. Assalamualaikum.